Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mari kita mulai pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, mata kuliah Kewirausahaan 1. Hari ini kita akan berbicara tentang motivasi. Saudara sekalian, pada kesempatan yang lalu, setelah kita sampaikan materi tentang komunikasi, kemudian kepemimpinan. Nah, sekarang ini adalah kita akan membahas tentang motivasi dan apa hubungan antara motivasi dengan kepuasan dan produktivitas, ya. Yang tentu ini sangat bermanfaat di dalam kita menjalani kehidupan kita, karena tentu dalam kehidupan ini manusia memiliki banyak keinginan, banyak cita-cita, memiliki tujuan-tujuan hidup yang itu membutuhkan motivasi, ya, yang mampu kemudian mendorong diri kita untuk aktif melakukan aksi agar cita-cita dan keinginan kita itu dapat tercapai. Nah, mari kita bersama-sama simak materi kita ini. Sebagai pendahuluan bahwa keberhasilan itu adalah output dari proses yang berkesinambungan, ya. Dan keberhasilan juga merupakan akumulasi dari berbagai faktor-faktor pendorong. Nah, menurut Basit, di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan keberhasilan seseorang itu tergantung dari beberapa faktor. Jadi bukan faktor tunggal, ya, jadi beberapa faktor. Nah, faktor yang paling berpengaruh menurut dia adalah motivasi. Sehingga dapat dirumuskan dalam sebuah fungsi, P sama dengan fungsi M kali A kali O, ya. Di mana performance atau produktivitas itu fungsi dari motivasi, A-nya itu ability atau kemampuan, dan yang ketiga adalah O atau opportunity. Sehingga performance seseorang itu sangat tergantung dari motivasinya, kemudian kemampuan yang dia miliki, dan yang ketiga adalah kesempatan. Nah, bicara tentang motivasi, maka dalam konsepnya motivasi itu menyatakan bahwa ketika seseorang dalam kondisi sedang termotivasi, maka dia adalah seseorang yang berada dalam ketidakseimbangan. Yang dalam bahasa Inggrisnya itu a state of disequilibrium. Jadi justru ketika orang itu dalam keadaan yang tidak seimbang, maka saat itu dia sedang mengalami motivasi dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, bila apa yang menjadi dorongan itu sudah terpenuhi, sudah didapatkan, sudah diperoleh, sudah di tangannya, atau dia mendapatkan kepuasan, ya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh suatu keadaan, suatu kondisi yang seimbang, atau a state of equilibrium. Sehingga sekali lagi sesungguhnya motivasi itu justru ada ketika orang itu berada dalam ketidakseimbangannya. Nah, ini menurut konsep atau teori motivasi. Nah, selanjutnya masih dalam konsep bahwa sesungguhnya motivasi itu merupakan proses psikologis, ya, yang sangat fundamental. Yang sangat fundamental, sangat mendasar. Bahkan akan sangat sulit untuk menyanggah bahwa motivasi merupakan proses yang teramat penting dalam pemuasan berbagai kebutuhan dan menjamin berbagai kepentingan para anggota organisasi. Tentu kita dalam konteks organisasi, gitu ya. Nah, motivasi sebagai inner itu sesuatu yang ada di dalam individu seseorang. Yaitu semacam perasaan atau kehendak yang
perasaan atau kehendak ini amat mempengaruhi kemauan individu. Sehingga ketika ada motivasi, individu tersebut didorong untuk berperilaku atau bertindak dalam menentukan gerakan atau tingkah laku seorang individu kepada tujuan, ya, kepada cita-cita yang dia inginkan. Jadi motivasi itu adalah inner state, semacam dorongan dari dalam diri manusia yang dengan dorongan itu mempengaruhi seseorang untuk mau, ya, melakukan sesuatu, bertindak, berperilaku untuk menentukan atau untuk menentukan gerak langkah, ya, dalam mencapai tujuan hidupnya, dalam mencapai cita-citanya. Sehingga motivasi itu merupakan proses yang mencerminkan interaksi atau hubungan antara sikap, kemudian kebutuhan, ya, persepsi, dan juga keputusan yang terjadi di dalam diri seseorang. Nah, tentu ini kalau ingin lebih mendalami secara lebih detail, apa itu sikap, persepsi, dan seterusnya, memang banyak ada dipelajari di tema-tema tentang psikologi, ya. Nah, saudara sekalian, ditinjau dari segi lingkungan atau faktor-faktor lingkungan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu dapat termotivasi. Yang pertama adalah faktor intrinsik dan yang kedua faktor ekstrinsik. Di mana faktor intrinsik itu tentu faktor-faktor yang berada di dalam diri seseorang, ya, baik itu sikap, harapan, cita-cita, dan, ya, kebutuhan yang berkembang, ya, dari disposisi dari kebutuhan yang berkembang. Tentu, ya, motivasi seseorang bisa berubah-ubah, ya, tergantung dari diri seseorang itu sendiri, baik itu kaitannya dengan harapannya, baik itu kaitannya dengan cita-citanya, keinginannya, dan terkait juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang tentu akan berubah di setiap zaman. Nah, itu faktor intrinsik. Sedangkan faktor eksternal atau faktor ekstrinsik itu faktor yang merupakan desakan dari luar yang menyebabkan seseorang itu juga bisa termotivasi. Nah, sehingga dalam sebuah konsep motivasi itu dapat dijelaskan dalam proses yang digambarkan seperti di layar, di mana dalam gambar yang disajikan, pertama ada needs atau kebutuhan, ya, yang terdapat di dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Jadi ada need, ada kebutuhan-kebutuhan. Kemudian ketika kebutuhan itu muncul, ya, maka fenomenanya akan muncul kemudian dorongan, drive, ya, akan mendrive seseorang. Ketika orang itu membutuhkan sesuatu, maka desakan kebutuhan itu akan mendrive, akan mendorong dirinya melakukan suatu tindakan. Kemudian dari tindakan itu, maka akibatnya tujuan atau cita-cita, keinginan akan dapat dicapai. Nah, tentu setelah keinginan tercapai akan memuaskan, ya, kebutuhan yang kemudian menjadi terpenuhi. Jadi urut-uratannya begitu. Nah, kebutuhan memunculkan dorongan, dorongan kemudian membuat orang melakukan aktivitas, melakukan sesuatu. Nah, dengan itu maka kemudian akan tercapailah tujuan, yang dengan tujuan tercapai itu membuat seseorang menjadi terpuaskan. Maka dari uraian di atas, motivasi itu merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan, ya, untuk melakukan sesuatu itu, ya, terus akan dilakukan sampai kemudian apa yang menjadi tujuannya itu dapat terpenuhi atau tercapai. Nah, sehingga dari penjelasan tadi, saudara sekalian, maka beberapa kesimpulan tentang motivasi. Yang pertama, motivasi itu adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku atau perbuatan tertentu karena dikehendaki. Ya. Dan yang kedua, motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa, ya, dan raga, ya, jiwa dan jasmani, ya, tidak sekedar jasmani saja atau jiwa saja, tapi paduan antara jiwa dan raga.
untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Ya. Kalau dorongannya itu dari jiwanya, kemudian melakukan sesuatunya adalah raganya, jasmaninya, ya, tentu bergerak ya, untuk melakukan sesuatu dari dorongan jiwanya. Yang ketiga, motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Yang keempat, motivasi adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat, ya tentu saja dengan tujuan agar apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keinginannya itu dapat terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki. Dan yang kelima, motivasi adalah proses yang mempunyai tenaga atau yang menggunakan tenaga, ya, yang mendorong seseorang memiliki tenaga dan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, inilah beberapa pengertian tentang motivasi berangkat dari penjelasan-penjelasan yang tadi saya sampaikan. Nah, berikutnya, saudara, ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah kita bicarakan tentang terkait keinginan orang berwirausaha itu salah satunya karena termotivasi, ya, memiliki ciri need of achievement, jadi kebutuhan untuk berprestasi. Nah, ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi itu ada 6, ya. Ada 6. Yang pertama adalah self confidence. Jadi dia memiliki percaya akan kemampuan sendiri. Jadi memiliki kepercayaan kepada dirinya bahwa dirinya adalah mampu melakukan sesuatu atau mampu untuk mencapai apa yang dia inginkan. Yang kedua, originality, ya, mempunyai daya kreativitas yang tinggi dan selalu ingin berbuat sesuatu dengan asli, original, ya. Jadi tidak ya, dia menginginkan sesuatu itu apa adanya, ya. Kemudian yang ketiga, people oriented, ya, tidak memperalat orang lain, ya, terbuka terhadap kritikan dan tidak selalu menyalahkan orang lain. Ketika terjadi kegagalan, maka dia belajar dari kegagalannya. Dia tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan stafnya, tidak menyalahkan orang lain ketika mendapatkan kegagalan. Demikian pula ketika dia berproses, dia tidak memperalat orang lain, tetapi sikapnya lebih kepada bagaimana saling bantu memberdayakan satu dengan yang lain. Yang keempat, task result oriented. Orang yang memiliki motivasi berprestasi itu juga berani mengambil risiko, ya, terhadap apa yang telah diputuskan. Semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas dia. Yang kelima, future oriented. Dia juga memiliki daya antisipasi yang tinggi, mempunyai wawasan ke depan, future, dan juga mempunyai analisa-analisa yang jitu, yang tepat kaitannya dengan perkembangan yang akan datang. Dan kemudian yang keenam, risk taker. Jadi mereka yang memiliki motivasi berprestasi itu menyenangi tugas-tugas yang menantang dan dia juga tidak cepat menyerah. Nah, inilah 6 ciri ketika individu itu memiliki motivasi berprestasi. Nah, adapun sikap dasar motivasi berprestasi, ya, itu ada 15, ya, sikap-sikap dasar yang mestinya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi. Itu yang pertama, senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang. Tentu yang dimaksud dengan resiko sedang di sini adalah resiko yang dia sudah mengkalkulasinya, ya. Resiko yang bisa diperhitungkan, ya. Nah, itu akan sangat disenangi orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi. Artinya dia tidak sama sekali tidak kemudian cuek dengan resiko, tidak, tetapi dia selalu menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan. Maka di sini dikatakan resikonya resiko yang sedang. Kemudian yang kedua,
memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Ya, tanggung jawab pribadi itu mungkin dikaitkan dengan bagaimana menjaga penampilan, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian patuh terhadap peraturan dan lain sebagainya. Itu sikap-sikap dasar yang dimiliki orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi. Yang ketiga, ingin belajar dari pengalaman, ya. Jadi dia selalu belajar dari pengalaman-pengalaman dia karena prinsipnya experience is the best teacher, ya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik, ya, yang selalu dia jadikan sebagai pijakan untuk melangkah di kemudian hari. Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik, ya, untuk melakukan perbaikan, ya, untuk melakukan penyempurnaan, dan juga tentu saja pengalaman yang dia jalani dijadikan sebagai pijakan awal untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Yang kelima, adanya perasaan dikejar waktu. Nah, sehingga ketika dia melakukan aktivitas, orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, maka dia akan segera menjalankan aktivitas-aktivitas itu tanpa menunda-nunda, karena seolah-olah waktu itu dikejar, waktu itu mengejar, bukan dikejar. Dia seolah-olah dikejar oleh waktu. Sehingga kalau dia tidak memanage waktu dengan baik, ya tentu akan dihabisi, akan lampaui oleh waktu itu sendiri tanpa menghasilkan sesuatu. Sehingga orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi yang bagus itu akan selalu mengelola waktu dengan baik tanpa menyia-nyiakan, apalagi kemudian menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang keenam, menyukai situasi yang majemuk. Situasi majemuk itu adalah situasi yang beragam, gitu ya, tidak monoton. Nah, itu disukai oleh mereka-mereka yang memiliki motivasi berprestasi. Kemudian mampu menerima kegagalan, mampu menggunakan pikiran dan akal, kreatif inovatif, mempunyai pengendalian diri yang kuat, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu, juga memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri, dan yang ke-13 sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dia mampu juga mempelajari lingkungan, dan yang ke-15 berhubungan tidak sekedar ketika menjalin hubungan, tidak sekedar persahabatan, tetapi juga dari situ saling belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, inilah sikap-sikap dasar motivasi berprestasi. Ada 15 sikap ini, tentu ini harus dilatih, saudara. Jadi tidak begitu saja ada pada setiap individu. Ya, bahkan mungkin ada yang memiliki 1, 2, 3, tapi tentu kalau kita ingin sukses, kita perlu membangun 15 sikap dasar ini. Sehingga kita akan menjadi sosok yang berprestasi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, bicara tentang motivasi, pada kenyataannya dalam kehidupan ini, motivasi itu memiliki beberapa karakteristik. Ya, motivasi seseorang itu memiliki beberapa ciri, ya. Yang pertama adalah majemuk. Apa itu majemuk? Motivasi individu atau motivasi seseorang untuk melakukan tindakan itu pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan bisa lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Jadi sekali lagi motivasi itu terkadang muncul karena banyak kepentingan, banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu-individu tertentu. Sehingga katakanlah ada sebuah aktivitas A atau acara atau kegiatan A, ya keterlibatan masing-masing individu untuk aktif dalam acara A itu berbeda-beda tujuannya. Ya, berbeda-beda tujuannya. Misalnya ketika kita mengikuti seminar, seminar wirausaha misalnya, maka bisa jadi kita
ikut aktif ya, datang di dalam seminar itu karena motivasinya satu bisa jadi karena ingin mendapatkan ilmu misalnya. Kemudian yang kedua ingin mendapatkan relasi ya, mendapatkan koneksi ya. Bisa ketemu dengan orang-orang sukses sehingga kita bisa sharing pengalaman ya tentang wirausaha dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ingin motivasinya ingin mencari kenalan dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri motivasi. Salah satunya adalah majmu, bisa jadi bermacam-macam. Yang kedua, motivasi itu juga bisa berubah-ubah. Ya. Kenapa? Karena keinginan manusia yang bermacam-macam. Maka berbagai keinginan itu juga berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh seseorang. Bisa saja suatu ketika dia menginginkan, misalnya kalau dia bekerja di perusahaan, ingin gajinya naik. Tetapi di lain pihak, dia ingin karirnya naik. Karena ya karir naik itu belum tentu kenaikan gaji gitu ya. Belum tentu naik gaji ya. Tapi kalau naik gaji, ya itu juga belum tentu karir naik. Maka bisa jadi dalam sebuah institusi perusahaan begitu, ya keinginan itu bisa berubah-ubah dan itu membuat motivasi seseorang juga bisa berubah-ubah. Yang ketiga, tentu motivasi berbeda untuk setiap individu. Tadi sudah kita singgung contohnya, dan tentu tidak ada persamaan motivasi antara individu satu dengan yang lain. Nah, dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, tindakannya atau aktivitasnya atau kegiatannya bisa jadi sama, bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Ya, si A misalnya datang tadi dalam seminar motivasi karena dia ingin mendapat ilmu tambahan ya tentang wirausaha. Yang kedua bisa jadi motivasinya datang ilmunya nggak penting. Ya. Yang penting saya dapat kenalan, ya, dapat kenalan baru kira-kira begitu. Jadi motivasinya bisa berbeda. Dan yang keempat, ada beberapa orang yang tidak menyadari, ya, ada sementara yang tidak memahami mengapa ia melakukan sesuatu. Biasanya orang itu karena adanya peristiwa tertentu yang kemudian menekan dia, ya, menekan keinginan dia masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Sehingga ketika muncul suatu tindakan itu, dia menjadi tidak mampu mengenali, aku tadi melakukannya motivasinya apa ya? Ya mungkin karena terbawa emosi atau apa, dia melakukan sesuatu tanpa ada motivasi. Ya. Sehingga dia melakukan begitu saja. Sehingga baru tersadar ketika sesuatu itu sudah dilakukan, ya peristiwa itu sudah berlalu, dia baru sadar, apa ya seharusnya memotivasi, apa yang menjadikan saya kok tiba-tiba mau melakukan itu. Nah itu bisa jadi begitu. Motivasi itu terkadang datang dan tidak kita sadari. Nah, sehingga saudara sekalian, dari ciri-ciri yang 4 tadi, yang pertama tadi majmu', dapat berubah-ubah, berbeda setiap individu dan terkadang tidak disadari, maka ya, motivasi yang dimiliki oleh individu itu seringkali mengalami pasang surut. Suatu saat motivasi itu tinggi, dan sebaliknya suatu saat motivasi seseorang itu bisa menurun juga. Ya. Persoalannya akan muncul. Ya. Persoalannya menjadi lain ketika kondisi naik turunnya motivasi itu ya ada di dalam dunia pekerjaan. Ya. Apalagi ketika motivasi seseorang dalam bekerja perlahan tetapi pasti mengalami penurunan. Nah inilah tentu yang diantisipasi ketika seseorang bekerja di sebuah perusahaan, ya tentu dia harus mampu untuk mengenali ya dirinya kaitannya dengan motivasi. Termasuk bagi para pimpinan perusahaan, pimpinan lembaga, pimpinan institusi itu tentu harus mengenali setiap stafnya, pegawainya, kira-kira bagaimana kondisi dia kaitannya dengan motivasi kerja, ya. Apa yang membuat dia misalnya motivasinya naik, apa yang membuat dia motivasinya turun. Ya, kalau naik mungkin ya kita dorong terus ya, tetapi kalau mengalami penurunan bagaimana caranya agar motivasinya ya muncul kembali, meningkat kembali dan seterusnya.
Nah, dalam dunia kerja, motivasi seseorang itu bisa menurun itu karena beberapa faktor. Yang pertama adalah karena lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan yang tidak kondusif, yang berakibat tidak nyaman. Mungkin orang bekerja di kantor, ya gajinya sudah cukup lumayan gitu ya. Namun kondisi lingkungan yang barangkali tidak mendukung membuat dia kemudian mengalami penurunan motivasi kerja. Karena lingkungan yang tidak mendukung dia. Misalnya dia berada pada situasi pergaulan yang tidak baik dengan teman-teman kantornya, ya, saling ada persaingan tidak sehat misalnya, kemudian membuat lingkungan kerja menjadi tidak baik, atau bahkan lingkungan secara fisik, kondisi kantor, ya, yang semrawut, tidak rapi, tidak indah, itu juga bisa berakibat menurunkan motivasi. Yang kedua, motivasi itu bisa menurun ketika seseorang merasa di dalam situasi yang menakutkan karena mungkin ada ancaman-ancaman, ya di lingkungan kerja. Yang ketiga, mungkin juga motivasinya justru menurun ketika pekerjaannya over capacity, ya, jadi melebihi kapasitas. Bahkan saya mengalami ada saudara saya yang ketika mendapatkan beban lebih dari pekerjaannya malah dia stres, ya, mengalami gangguan mental. Jadi ini juga berbahaya. Boro-boro termotivasi tapi justru ngedon, kira-kira begitu, akibat beban pekerjaan yang terlalu berat. Yang keempat, ya, motivasi seseorang bisa menurun juga dalam lingkungan kerja ketika pekerjaannya itu terlalu rutin, ya, tidak ada tantangan, ya, tidak ada tantangan. Ya, mungkin saya di rumah ini punya banyak tetangga dulu yang bekerja di pabrik rokok, ya, di Jalan Imogiri Barat itu ada pabrik rokok, ya. Nah, beberapa bulan setelah mereka bekerja, ternyata banyak di antara mereka yang mundur. Sempat saya tanya, kenapa keluar gitu ya, bosen gitu ya, karena ya pekerjaannya terlalu rutinitasnya terlalu tinggi. Jadi setiap hari ketemu dengan tembakau, ya, dengan tas digulung sekian hari, sekian jam harus sekian ribu, ya. Tiap hari begitu. Nah, itu terlalu rutin, ya, dan tidak ada tantangan. Sehingga mereka yang tidak tidak suka dengan rutinitas seperti itu mungkin ya akan jenuh, ya, sehingga memutuskan keluar. Nah, kemudian termasuk yang bisa menurunkan motivasi ketika seseorang itu kurang menguasai pekerjaan, termasuk tidak mengetahui prosedur-prosedurnya, SOP-nya, ya. Kemudian yang keenam, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan, ya, tidak ada indikator-indikator yang jelas. Pekerjaannya itu dikatakan sukses itu kalau seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Itu juga bisa membuat seseorang motivasinya menjadi menurun. Yang ketujuh, tidak ada keseimbangan antara reward and punishment. Ini juga dicatat sebagai penyebab motivasi seseorang itu bisa turun ketika reward, ya, penghargaan, and punishment atau hukumannya itu tidak seimbang. Yang kedelapan, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan baru menjadi sulit. Jadi tidak ada upgrade, ya, upgrade skill, pelatihan yang kemudian ketika muncul hal-hal baru ataukah menghadapi peralatan baru, teknologi baru, maka pekerjaannya menjadi sulit. Nah, itu bisa jadi membuat orang motivasinya menjadi menurun. Yang ke-9, berada di lingkungan kerja yang baru, barangkali masih belum punya teman, masih belum punya mentor, masih belum punya kolega, atau masih belum siap untuk menggunakan peralatan-peralatan baru, mesin-mesin baru, itu juga bisa menjadi justru menurunkan motivasi. Yang ke-10, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti di dalam kelompok, ya, atau di dalam tim. Jadi ketika ada kerja tim, dia merasa bahwa dia kurang memberikan kontribusi sehingga dia rendah diri, ya.
tidak memiliki keyakinannya, persepsinya bahwa dirinya tidak memiliki arti di dalam kelompok. Itu menyebabkan seseorang motivasinya menjadi down, menjadi turun. Yang 11 tidak memperoleh umpan balik yang membangun, tapi justru umpan balik atau kritik-kritik yang membuat dia berputus asa, ya, bukan kritik yang membangun, kritik-kritik yang memberikan semangat, tapi justru umpan balik yang membuat dia semakin terpuruk. Nah, itu juga ya menurunkan motivasi. Yang ke-12, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan, dari mentor, dan yang ke-13 merasa diasingkan oleh teman-teman. Ternyata banyak sekali, saudara, situasi-situasi keadaan yang bisa menurunkan motivasi seseorang. Nah, berikutnya adalah motivasi antar manusia, antar individu itu bisa jadi atau sangat mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? Atau faktor-faktor apa yang menyebabkan motivasi antar orang itu menjadi berbeda? Nah, menurut para ahli, ada 5 faktor yang bisa jadi menjadi penyebab kenapa motivasi seorang dengan yang lain itu kemudian menjadi berbeda. Apa itu? Yang pertama adalah perbedaan fisiologis. Perbedaan physiological needs, ya, kebutuhan fisiologis. Seperti kebutuhan akan makan, minum, ya, kebutuhan akan hubungan biologis, itu bisa membuat seseorang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ya, memiliki motivasi yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan makan tentu itu menjadi kebutuhan dasar, ya. Kemudian juga kebutuhan minum dan lain sebagainya. Ini kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, selama kebutuhan ini belum terpenuhi, maka bisa jadi fokus motivasi seorang itu adalah kebutuhan-kebutuhan fisiologis, ya. Kebutuhan fisiologis. Semakin kebutuhan ini bisa terpenuhi, maka ya motivasi untuk bekerja, ya, untuk mendapatkan sesuatu itu menjadi kemudian berkurang. Karena ketika justru berada dalam kondisi lapar, ya tadi dikatakan kondisi yang disequilibrium tadi, ya, haus, gitu, maka orang itu justru termotivasi untuk melakukan sesuatu. Kalau sudah kenyang, ya, sudah tidak haus, ya dia ya tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Ya, kira-kira begitu. Yang kedua, perbedaan rasa aman, safety needs, ya, baik secara mental, fisik maupun intelektual. Yang ketiga, perbedaan kasih sayang atau afeksi, ya, cinta yang diterimanya, love needs, ya, jadi kebutuhan akan afiliasi, bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat, perbedaan harga diri, ya. Kemudian yang kelima, perbedaan aktualisasi diri. Yang sebetulnya teori ini teori tentang piramida kebutuhan manusia, ya, dari Abraham Maslow yang nanti akan kita bahas dalam teori-teori motivasi. Nah, jadi sesungguhnya motivasi orang itu berbeda itu tergantung dari 5 faktor ini, ya, dari 5 faktor ini yang nanti kita akan bahas secara lebih dalam teori tentang motivasi. Nah, kita sudah masuk ke sini sekarang. Teori motivasi. Stoner dan Duncan ya, di dalam bukunya Pak Indra Wijaya itu mengelompokkan teori motivasi dalam 2 kelompok. Yang pertama, teori motivasi kebutuhan. Dan yang kedua, teori motivasi instrumental, ya. Jadi teori motivasi itu menurut Stoner dan Duncan ada 2 macam. Yang pertama, teori motivasi tentang kebutuhan, ya. Yang kedua, teori motivasi instrumental. Teori motivasi kebutuhan, teori motivasi instrumental. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Teori motivasi kebutuhan.
Menurut teori ini, bahwa tindakan manusia itu pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, sekali lagi, menurut teori kebutuhan, bahwa tindakan atau perilaku perbuatan manusia itu pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin ingin memotivasi bawahannya, maka ya dia harus mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan bawahannya itu. Ya, apa yang menjadi kebutuhan bawahannya itu. Nah, berkaitan dengan kebutuhan, seorang ahli psikologi yang namanya Maslow, Abraham Maslow lengkapnya, dia mengkaji teori kebutuhan, mengkaji teori tentang kebutuhan. Dia berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan oleh seseorang itu berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Ya, yang mengkaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu sudah puas, ya, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Hierarki kebutuhan ini dapat dilihat dalam sebuah grafik, ya, namanya grafik Maslow, seperti yang tampil di depan. Nah, di mana kebutuhan yang paling mendasar, ya, dari bawah. Jadi ini bisa diterjemahkan grafik ini, kenapa grafiknya model piramid, ya. Ini yang paling bawah itu kebutuhan yang paling banyak, ya, dialami, masih paling banyak dirasakan oleh sebagian besar orang, ya. Mereka sebagian besar masih berkutat pada kebutuhan paling dasar di bawah ini, yaitu kebutuhan fisiologikal. Ya apa? Ya makan, minum, air, gitu, makanan, ya, tempat tinggal, ya, tidur, ya, kemudian seks, ya, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan-kebutuhan dasar yang setiap orang, ya, pasti memiliki kebutuhan ini, dan tentu dengan kebutuhan inilah kemudian mereka memiliki motivasi untuk memenuhinya dengan cara bekerja. Yang kemudian kedua, kebutuhan di atasnya adalah safety and security, ya. Jadi kebutuhan akan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, ya, hukum, keteraturan, batas bebas dari rasa takut dan cemas. Jadi kalau tadi psychological needs itu berkaitan dengan, ya, kalau bahasa kita mudahnya sandang pakan, ya, sandang pangan papan, gitu ya. Sandang itu pakaian, kemudian pangan itu makanan, papan itu rumah, ya. Jadi ibaratnya, dan manusia itu membutuhkan kebutuhan dasarnya, ya, sandang, pangan, papan. Kemudian setelah ini terpenuhi, maka dia akan naik, ya, ke kebutuhan berikutnya namanya safety needs, ya. Jadi kebutuhan keamanan, ya. Jadi kalau dia selama ini mungkin sudah punya rumah tapi belum punya pagar, maka naik, ya, ya, rumahnya kemudian diberi pagar. Agar apa? Agar aman, kira-kira gitu, ya. Butuh proteksi, ya. Kalau sekarang muncul, ya, dia agar nyaman ke depannya ketika biaya anak, ya, dia kemudian membeli asuransi misalnya, ya, asuransi pendidikan, ya, agar terproteksi, agar memiliki rasa nyaman, aman di kemudian hari. Kemudian setelah itu terpenuhi, naik lagi kebutuhannya, love, needs, and belongingness, ya. Jadi kebutuhan kasih sayang, ya, kebutuhan untuk berkeluarga, kebutuhan dengan teman, ya, pasangan, kemudian anak, ya. Yang kebutuhan ini menjadi bagian dari kelompok masyarakat, ya, dalam dia bersosialisasi, ya, di dalam sebuah masyarakat. Nah, ini kebutuhan berikutnya. Nah, menurut Maslow, bahwa kebutuhan-kebutuhan yang di atas itu belum akan kuat ketika kebutuhan yang di bawahnya itu belum terpenuhi, ya, belum terpenuhi. Artinya misalnya kebutuhan psikologikal belum terpenuhi, maka tidak akan muncul dorongan yang kuat untuk bisa ke safety needs, ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian di atasnya love need itu ada esteem need, ya, kebutuhan akan kekuasaan, kekuatan, kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian, gitu. Kebutuhan akan prestis, penghargaan dari orang lain, status sosial, ketenaran, dominasi. Nah, itu kemudian menjadi penting, ya.
Ya, saya kira kita bisa melihat fenomena ya. Ya, saya di Jogja ini punya tetangga yang dia sudah secara kebutuhan dasar ya, kebutuhan kedua dan ketiganya ya sudah terpenuhi. Ya sudah punya keluarga, anak, ya kaya, juragan bis gitu ya. Juragan apa bis Raharja, ya, Raharjo mungkin pernah tahu ya. Nah, kemudian untuk bisa naik ke estimate dia kemudian nyalon bupati. Ya, nyalon bupati. Nyalon pertama gagal, ya. Nyalon kedua juga kemarin gagal, tidak jadi. Ya orang pada bertanya, oh apa sih yang dia cari? Ya, kalau cuma harta saja sudah banyak gitu ya. Ya, ya sudah cukup lah kira-kira gitu. Ya, karena dia memang ingin ada status, ya, ada apa kekuasaan, mempunyai apa dihargai orang lain, kehormatan, apresiasi, dan seterusnya. Jadi orang itu ya seperti itu, kebutuhannya akan meningkat kira-kira gitu. Nah, berikutnya ya tentu ya ini ya jadi yang paling atas itu adalah self actualization ya atau apa namanya needs meta need ya. Jadi kebutuhan orang untuk menjadi yang seharusnya sesuai dengan potensinya. Itu kebutuhan kreatif, realisasi diri, dan perkembangan diri. Nah, ini kebutuhan paling puncak ya. Jadi seperti apa ya, kebutuhan untuk menampilkan jati diri ya. Jadi dalam apa namanya, kehidupan ini kalau orang itu sudah kebutuhan paling besar bahkan sampai ke esteem tadi sudah terpenuhi, maka dia ingin aktualisasi diri. Bahkan terkadang ketika orang sudah mencapai puncaknya, mereka sudah tidak lagi peduli dengan kebutuhan-kebutuhan yang di bawah gitu. Contoh beberapa waktu yang lalu di Kick Andy ya, pernah ditampilkan ada seorang yang eh, apa dari Australia kalau tidak salah ya, hidup di tengah hutan Kalimantan ya. Dia membuat rumah panggung begitu. Kemudian pekerjaannya itu ya hanya tiap hari ngopeni orang hutan gitu ya. Jadi ngasih minum, minumnya susu gitu ya. Kemudian kalau ada yang sakit dirawat dan seterusnya dan seterusnya. Ya tiap hari hidupnya begitu. Ya, karena dia merasa nyaman di situ. Karena dia merasa itu panggilan jiwanya kira-kira begitu. Nah, kalau dilihat apakah dia memang orang yang tidak punya, oh kaya dia. Ternyata dia anaknya seorang pengusaha yang kaya raya gitu ya. Sehingga dari sisi kebutuhan ekonomi, dari sisi apa kebutuhan relasi, pertemanan, kebutuhan-kebutuhan apa security, kenyamanan itu sudah semuanya sudah terlampaui ya. Tapi justru dia mengasingkan diri di tempat yang sepi ya untuk aktualisasi diri tadi ya, self actualization ya, kebutuhan untuk mengaktualisasi diri, panggilan jiwanya sehingga ya dia itu sudah berada pada puncak ya, apa hierarki Maslow ya, di paling atas ya. Nah, itulah gambaran ya. Nah, dalam mencapai kepuasan kebutuhan memang seseorang harus berjenjang, tidak peduli seberapa tinggi yang jenjang yang sudah dilewati. Kalau jenjang di bawah mengalami ketidakpuasan atau tingkat kepuasannya masih sangat kecil, maka dia akan kembali ke jenjang yang tidak terpuaskan itu sampai memperoleh tingkat kepuasan yang dikehendaki. Nah, bisa jadi ada kalanya orang itu ya hanya berkutat pada bagian bawah ini saja gitu ya. Karena ya belum terpuaskan, maka selamanya dia akan mengejar yang ini. Tapi kalau ini sudah puas akan naik. Ini sudah terpenuhi, naik, terpenuhi, naik, naik, bisa ke sini. Tentu tidak banyak ya orang yang bisa sampai ke puncak. Baik, saudara. Nah, saya kira nanti ini bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya itu tadi teori Maslow tentang teori tentang kebutuhan. Yang kedua masih di teori tentang apa motivasi yaitu teori kebutuhan, ada teori motivasi dari McClelland atau teori motif ya sebenarnya dari McClelland. Nah,
Menurut McClellan, dalam diri manusia itu terdapat 3 macam motif. Yang pertama adalah motif berprestasi, need for achievement ya. Yang kedua, motif untuk berafiliasi, need for affiliation, dan yang ketiga, motif untuk berkuasa, need for power. Nah, teori ini didasarkan atas yang pertama, apabila seseorang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, maka dia sangat menyukai pekerjaan-pekerjaan yang menantang, menurut McClellan. Maka dia tidak percaya begitu saja kepada nasib baik, karena ia yakin bahwa segala sesuatu akan diperoleh itu melalui usaha, ya, melalui usaha. Jadi ya kalau motif berprestasinya tinggi seperti tadi ciri-cirinya, ya suka tantangan, kerja keras, ya atau tidak menyia-nyiakan waktu. Itu ciri-cirinya orang-orang memiliki need for achievement-nya yang tinggi. Yang tadi cirinya sudah kita paparkan di depan. Yang kedua, orang yang mempunyai motivasi berafiliasi tinggi itu tercermin pada keinginannya untuk selalu menciptakan atau memelihara atau membangun hubungan dan suasana kebatinan. Dia memiliki perasaan yang ingin saling menyenangkan satu dengan yang lain. Dia tidak begitu mempersoalkan prestasi seseorang di dalam organisasi. Baginya yang penting adalah harmonis, ya, hubungan yang saling menyenangkan satu dengan yang lain. Nah, orang-orang seperti ini memang jarang menjadi manajer atau menjadi entrepreneur yang berhasil menurut McClellan. Ya, kalau dalam kemarin pernah saya sampaikan dalam pertemuan keberapa ya, bahwa orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi itu umumnya mereka ya memiliki pekerjaan sebagai entrepreneur ya, sebagai wirausaha. Dan yang ketiga adalah motivasi berkuasa, yaitu ia mendapat dorongan ya, atau motivasi apabila ia dapat mengawasi, mengontrol, mempengaruhi tindakan orang lain. Oleh karena itu perlu mempunyai motivasi untuk berkuasa, sebab kalau tidak ya memiliki motivasi ini akan kehilangan hak dan kewenangan untuk mengambil tindakan. Ya, meskipun ya ini juga ya semua orang ya tidak harus memiliki motivasi ini, karena kalau semua orang memiliki ini ya siapa yang kemudian bisa diperintah ya, karena kalau motivasi berkuasanya sangat kuat tentu orang inginnya hanya memerintah ya, menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi koordinator dan lain sebagainya. Ya, dia tidak suka diperintah, tapi sukanya adalah memerintah, mengawasi, mempengaruhi tindakan orang lain. Nah, ini ada 3 motif ya yang ada pada diri seseorang menurut McClellan. Baik, kita lanjutkan saudara. Yang kedua, selain teori motivasi kebutuhan tadi, dari yang pertama, yang kedua kaitannya dengan teori motivasi, ada teori motivasi instrumental ya, teori motivasi instrumental. Di mana teori ini meliputi teori tukar menukar dan yang kedua teori harapan. Nah, secara ringkas akan kita bahas mengenai teori tukar menukar dalam buku Administrative Behavior ya, tulisannya Simon. Dijelaskan bahwa di dalam setiap organisasi itu selalu terjadi proses tukar menukar atau jual beli antara organisasi dengan para pegawainya, organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya, di mana orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan kemudian organisasi itu memberikan imbalan atau menukarnya dengan gaji atau dengan upah atau hasil produksi organisasi, baik itu yang berupa barang ataupun jasa yang kemudian dijual. Kemudian hasil dari penjualan itu merupakan pendapatan organisasi, dan dari pendapatan inilah organisasi akan memberikan imbalan kepada
orang-orang yang bekerja di dalam organisasi itu. Ya, akan memberikan imbalan kepada para pegawainya. Itu teori tentang tukar-menukar. Ya, itu termasuk teori motivasi instrumental. Yang kedua, termasuk teori motivasi instrumental adalah teori harapan. Ya, di mana motivasi seseorang di dalam organisasi itu sangat tergantung kepada harapannya. Seseorang akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi tinggi di dalam organisasi itu kalau dia berkeyakinan bahwa dari prestasinya itu dia akan mengharapkan imbalan yang lebih besar. Dengan prestasinya dia akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar, akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, kira-kira begitu, akan mendapatkan perkembangan karir yang lebih menjanjikan. Nah, seseorang yang tidak mempunyai harapan bahwa prestasinya tidak akan dihargai lebih tinggi, nah tentu ya, tidak akan berusaha untuk meningkatkan prestasinya. Nah, itu menurut teori harapan. Nah, itu tadi teori-teori motivasi ya, ada teori tentang kebutuhan, baik dari Abraham Maslow maupun dari McLellan, dan yang kedua teori motivasi instrumental, meliputi teori tukar-menukar dan teori pengharapan. Nah, berikutnya saudara, apa hubungan motivasi dalam kaitannya dengan kepuasan kerja? Untuk ini berkaitan dengan seseorang yang berada dalam organisasi, ya, dalam perusahaan, institusi. Nah, teori kepuasan kerja dengan teori motivasi itu dikatakan ibarat dua sisi mata uang. Ya. Yang pada kenyataannya kepuasan kerja itu memang dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang. Dan sebaliknya, ketika tidak puas, ya bisa menurunkan motivasi kerja seseorang. Maka masalahnya tergantung dalam hal apakah ia terpuaskan atau tidak ketika berada dalam lingkungan pekerjaannya. Nah, teori yang tadi kita bahas mengatakan bahwa apabila seseorang itu terpuaskan dalam kebutuhan sosial dan aktualisasi diri, nah ini teori yang Maslow tadi ya, maka orang itu akan semakin termotivasi untuk bekerja. Ya. Sekali lagi, apabila seseorang itu terpuaskan dalam kebutuhan sosial dan aktualisasi diri, maka orang akan semakin termotivasi untuk bekerja. Tetapi apabila terpuaskannya dalam lingkungan kerja, ya, maka ia hanya dapat mengurangi rasa ketidakpuasan. Belum tentu meningkatkan motivasi seorang di dalam kerja. Misalnya seorang mempunyai gaji yang memuaskan di dalam bekerja, tentu ia merasa puas. Tapi belum tentu dengan gaji yang memuaskan itu ia termotivasi untuk bekerja secara bertanggung jawab. Ya. Tetapi apabila orang puas terhadap kebutuhan aktualisasi diri, maka pasti orang tersebut termotivasi untuk bekerja. Sebab kebutuhan aktualisasi diri itu dikatakan merupakan ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi tinggi. Nah, tentu ini ada perdebatan ya, tentu ada perdebatan. Artinya bahwa kepuasan seseorang dalam hal ya materi itu memang belum tentu kemudian meningkatkan motivasinya ya, dalam bekerja. Tapi sebagian para ilmuwan mengatakan, para pakar mengatakan bahwa ketika seseorang itu ya puas terhadap kebutuhan aktualisasi dirinya, maka dikatakan ia memiliki motivasi yang tinggi. Orang itu pasti akan termotivasi untuk bekerja. Ya, karena aktualisasi diri merupakan ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi tinggi. Nah, lepas dari perdebatan tentang konsep di atas, maka yang jelas bahwa kepuasan kerja dalam ekspektasi atau harapan seseorang terhadap pekerjaannya, apakah harapan-harapan terhadap pekerjaan terpenuhi atau tidak, itu merupakan persoalan puas atau tidak puas. Ya. Jadi sekali lagi, ya kepuasan dalam bekerja itu
itu kaitannya dengan harapan seseorang terhadap pekerjaannya. Apakah harapan-harapan itu terpenuhi atau tidak, maka itu adalah persoalan puas dan tidak puas. Ya. Apakah setelah puas itu termotivasi? Ya belum tentu. Ada kalanya kalau dia puas, termotivasi, tapi ada juga yang meskipun memuaskan tetapi tidak termotivasi. Jadi ya motivasi dalam kaitannya dengan kepuasan kerja itu bisa beragam. Nah, kita lihat sekarang keterkaitan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Untuk melihat keterkaitan antara motivasi dengan kepuasan kerja dapat dilihat dari konsep produktivitas seseorang di dalam organisasi. Nah, secara teoritis, bicara tentang produktivitas, bahwa produktivitas manusia itu terletak kepada kemampuan individu. Juga dalam sikap individu, keterampilannya, serta manajemen ataupun organisasi kerja. Jadi produktivitas itu tidak hanya tergantung kepada individu ansih ya, tetapi dia juga tergantung kepada keterampilannya, sikapnya, kemampuannya, serta termasuk manajemen juga, dan juga terkait dengan organisasi kerja. Nah, berkaitan dengan produktivitas ini, motivasi itu merupakan satu bagian atau salah satu bagian yang terpenting di dalam meningkatkan kinerja seseorang. Nah, dapat dikatakan bahwa motivasi itu merupakan dorongan dari dalam diri individu ya, dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ya, kedua faktor ini menjadi kekuatan yang dapat membuat seseorang berprestasi dengan baik. Tanpa motivasi, maka produktivitas akan sulit tercapai sebab motivasi adalah faktor terpenting untuk mengubah nasib individu maupun instansi atau perusahaan, kira-kira begitu. Jadi ya tentu ada kaitan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu dikaitkan dengan konsep-konsep produktivitas. Nah, kemudian saudara, motivasi pada dasarnya itu mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan suatu kebutuhan atau tujuan. Dan kepuasan akan mengacu kepada pengalaman yang menyenangkan pada saat terpenuhinya suatu kebutuhan. Jadi ketika ya katakanlah kita melakukan pekerjaan ataupun aktivitas, itu kepuasan itu akan kita peroleh ya, karena sesuatu itu tercapai, terpenuhi. Ya, contohnya sangat mudah, misalnya kita main sepeda ya, kita saya pernah goes ke jauh ya, ada teman yang goes itu sampai ke Kelangon ya, kaki Merapi ya, dia mengatakan pengalaman yang sangat menyenangkan itu ketika sudah berada di titik tujuan akhir ya, berada di tulisan Bukit Kelangon nah, gitu ya. Itu katanya seluruh kelelahannya itu menjadi hilang ketika sudah mencapai puncak atau bisa mencapai apa yang dia inginkan, bisa sampai di tujuan akhir dari kegiatan dia. Nah, jadi puasnya itu ketika dia sudah sampai di situ. Maka, saudara sekalian, dengan kata lain, kaitan antara motivasi dengan kepuasan kerja adalah suatu dorongan yang timbul dari individu untuk mencapai hasil, yaitu melaksanakan pekerjaan, sehingga hasil tersebut memberikan kepuasan. Ya, jadi dorongan yang timbul dari individu itu kan motivasi untuk mencapai hasil. Ya, kemudian dorongan itu menjadikan orang melakukan pekerjaan. Ya. Nah, setelah pekerjaan tercapai, dia berhasil, maka akan muncullah kepuasan di dalam dirinya. Jadi ada hubungan antara motivasi dengan kepuasan. Nah, berikutnya hubungan antara motivasi dan peningkatan kinerja atau produktivitas seseorang.
Secara konsep, kinerja itu disebut dengan performance ya. Performance itu juga bisa dikatakan unjuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja, hasil kerja. Itu kata lain dari performance. Nah, jadi kinerja atau performance itu hasil kerja dari suatu proses. Artinya hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, berdasarkan definisi tadi, maka dapat disimpulkan kinerja itu merupakan unjuk kerja seseorang di dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukan. Nah, apa hubungannya dengan motivasi gitu ya? Nah, kinerja yang baik itu ternyata dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Ingat, ada motivasi di situ. Sebab kemampuan, ability, tanpa motivation, tanpa motivasi, atau sebaliknya ada motivasi tapi tanpa ability, kemampuan, itu keduanya tidak dapat menghasilkan output yang baik, output yang bagus, gitu ya. Nah, untuk memperjelas itu ada teori yang disampaikan oleh McAfee. Dia menggambarkan secara matematik, yaitu ability dikalikan motivation itu menghasilkan job performance. Ya. Jadi adanya kemampuan ya dikalikan dengan motivasi, maka itulah unjuk kerja atau job performance. Nah, maka berdasarkan rumus tadi dapat dikatakan kinerja itu merupakan hasil perkalian antara motivasi dan kemampuan. Kemampuan itu sendiri adalah hasil paduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Pendidikan, pelatihan, pengalaman itu kemudian menjadikan seseorang punya kemampuan lewat pendidikan, pelatihan, pengalaman. Sementara motivasi diartikan sebagai daya dorong yang menyebabkan orang itu mau melakukan sesuatu, mau berbuat sesuatu. Sehingga ketika orang punya kemampuan, punya kemauan, maka muncullah performance, ya, muncullah kinerja. Itu menurut teori McAfee itu seperti itu. Artinya kalau kemampuannya kurang, motivasinya kurang, ya kinerjanya tentu akan ya buruk. Sebaliknya kalau kemampuannya bagus, dia juga termotivasi, maka performanya atau kinerjanya pasti akan bagus. Nah, saya kira itu saudara berkaitan dengan hubungan antara motivasi dengan produktivitas. Saya kira ini ya nanti faktor-faktor yang memunculkan atau faktor-faktor yang menjadikan orang memiliki peningkatan kemampuan itu apa ya, ciri-cirinya seperti apa, kemudian yang berkaitan dengan pekerjaan yang bisa menyebabkan orang itu menjadi termotivasi ya toh, itu seperti apa nanti bisa Anda baca sendiri sampai akhir slide ini. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita ketemu lagi pekan depan dalam pembahasan yang lain ya. Mata kuliah kewirausahaan 1. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.